Saat Idul Fitri dan Idul Adha tiba, gema takbir dikumandangkan di mana-mana. Inilah dua hari raya bagi umat Islam yang semarak dirayakan di berbagai belahan dunia. Namun bagaimanakah jika ada kelompok yang mengaku Muslim memiliki hari raya lain yang lebih istimewa dari Idul Fitri dan Idul Adha? Pada hari itu, mereka mengklaim bahwa Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan selama 60 tahun dan akan membebaskannya dari api neraka 2 kali lipat dari bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan malam Hari Raya Idul Fitri. Pada hari itu, jika bersedekah, 1 dirham nilainya sama dengan 1000 dirham. Inilah keutamaan hari raya yang disebut Idul Qadir. Namun di tengah kemeriahan acara Syiah yang digelar di Jakarta beberapa tahun lalu, ternyata banyak dari warga Syiah yang tidak tahu tentang hari Idul Qadir ini. Banyak pula yang tidak tahu bahwa mereka menghadiri acara Syiah. Tertarik dengan ininya aja, temanya kan, seminarnya tentang Sayyidina Ali. Dalam Ahlul Bait saya hanya dalam permukaannya saja. Saya hanya tidak masuk ke dalam terlalu dalam gitu. Saya hanya membaca dari beberapa literatur saja. Jadi dia tuh yang memimpin kita gitu. Jadi tapi kita kan tetap hormat ke Rasul, kita lebih hormat ke Rasulullah, tapi tetap hormat ke Imam Ali gara-gara Rasulullah tuh sangat percaya terhadap Imam Ali. Mau memperingati hari raya Qadirkum. Kalau Qadirkum kan lebaran Islamnya sekarang gitu. Aku kurang tahu. Banyak kurang tahu. Iya. Tapi kok belum tahu kok datang ke sini. Kan diajak, makanya ikut pingin tahu. Suara mereka adalah fakta bahwa Syiah tidak mengakar di masyarakat. Ideologi Syiah ternyata hanya sebuah pemikiran tingkat tinggi yang sengaja dimainkan untuk dibenturkan dengan pemahaman Sunni. Beberapa konflik Syiah Sunni di Indonesia bisa jadi adalah sebuah propaganda untuk menyebarkan aliran ini, sebuah promosi gratis supaya masyarakat lebih mengenal eksistensi Syiah di Indonesia. Di luar hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, jika ada yang dianggap lebih hebat termasuk Idul Qadir, itu adalah sesat. Ia bukan hanya merusak akidah umat Islam Indonesia, tetapi juga mengancam keutuhan dan persatuan umat Islam di Indonesia ini yang meyakini dan mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saur Zanah malam ini akan mengenalkan Syiah dari perspektif sejarah dan kitab-kitab yang banyak beredar dari kalangan Sunni maupun Syiah sendiri, khusus untuk Anda semua. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Zaur Zanah. Zaur Zanah, ensiklopedia Islam dunia, malam ini kembali hadir ke hadapan Anda. Semoga malam ini kita berada dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Ghadir menjadi perayaan yang istimewa bagi kaum Syiah, tak terkecuali di Indonesia. Kaum Syiah di Indonesia kini makin berani menggelar berbagai penglihatan akbar, terutama untuk merayakan Idul Ghadir. Inilah hari saat malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti kepemimpinan sepeninggal beliau. Peristiwa ini terjadi pada 18 Zulhijjah di kebun Ghadir Qum. Idul Ghadir menjadi hari raya yang penting bagi kaum Syiah karena telah mengukuhkan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sekaligus membatalkan kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, karena mereka sesungguhnya telah merampas hak kepemimpinan yang harus diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Pada hari Idul Ghadir, umat Syiah dianjurkan untuk berpuasa dan sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa khusus. Inilah petikan doa seperti yang dipublikasikan sebuah situs milik Syiah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami dengan anugerah dan lutuf-Mu telah menerima utusan-Mu mengikuti Rasul, mempercayai kepemimpinan kaum mukminin dan mengkafirkan taghut. Maka jagalah imam dan wilayah kami, kumpulkan kami bersama imam-imam kami. Sesungguhnya kami mengimani dan meyakini mereka, tunduk kepada mereka, beriman kepada lahir, batin, kehadiran, kegaiban, kematian dan kehidupan mereka, dan kami merelakan mereka sebagai imam, pemimpin dan tuan, dan cukuplah mereka bagi kami sebagai perantara menuju Allah tanpa makhluk lain. Kami tidak menginginkan ganti mereka, kami tidak akan menjadikan kawan selain mereka. Kami mensucikan diri di hadapan Allah dari musuh mereka dan jin dan manusia dari awal sampai akhir. Kami mengkafirkan taghut, musuh-musuh mereka, penyembah 4 berhala dan manusia dari awal sampai akhir. Ya Allah, sesungguhnya kami bersaksi kepadamu bahwa sanya kami menganut agama yang dianut oleh Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapakah yang dimaksud dengan taghut dan 4 berhala dalam doa Idul Ghadir? Dalam berbagai kitab Syiah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dijuluki Al-Jib dan At-Taghut. Julukan keji lainnya Haman dan Fir'aun. Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini dalam kitab Al-Usul min Al-Qafi, kitab Al-Hujjah, menukilkan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Abu Abdullah, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang mengaku berhak imamah dari Allah yang bukan haknya, dan orang yang menentang imamah dari Allah, dan orang yang meyakini bahwa mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, termasuk orang Islam. Demikian pula Al-Kaf'ami dalam kitabnya Al-Musmah menyebutkan doa yang berisi laknat terhadap Abu Bakar dan Umar yang dinamakan dengan doa Sanamai Quraisy, yang artinya doa laknat atas 2 berhala Quraisy. Dia mengklaim doanya berasal dari Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, limpahkanlah salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, dan laknatullah 2 berhala Quraisy dan kedua jib dan taghutnya, kedua tukang dustanya dan kedua putrinya yang telah menyelisih perintahmu dan mengingkari wahyumu. Yang dimaksud dengan kedua putri Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah Aisyah dan Hafsah, keduanya istri Rasulullah. Inilah doa kaum Syiah, tidak hanya menistakan sahabat utama Nabi, juga istri Nabi yang termasuk Ahlul Bait,
Kebencian terhadap sahabat Nabi dan istri Rasulullah juga sering dibacakan dalam doa kunut setiap sholat fardu. Menghancurkan Islam itu dari dalam dengan cara apa? Mengganti kacamata umat Islam dalam melihat Islam. Caranya bagaimana? Merubah cara pandang orang Islam melihat nabinya. Merubah cara umat Islam memandang kitab sucinya. Nah, cara paling efektif untuk merusak Islamnya orang Islam, bagaimana caranya agar informasi dari Rasulullah itu tidak sampai ke umatnya, adalah dengan merusak keluarganya dan merusak sahabatnya. Setelah dirusak keluarga dan dirusak sahabat, ketika umat sudah benci kepada Ahlul Bait, umat sudah benci kepada sahabat, maka orang-orang ini akan mengambil agama dari mana? Dari orang yang mereka sodorkan. Di saat umat Islam dunia begitu menghormati jasa besar Umar bin Khattab, kaum Syiah justru mengelulukan pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah, yang penganut Majusi dan menganggapnya sebagai pahlawan. Abu Lu'lu'ah meskipun dieksekusi mati dan dimakamkan di Madinah, makam simboliknya sengaja dibangun di Bandar Hasan, Iran, dan banyak diziarahi oleh kaum Syiah, bahkan dianugerahi gelar Baba Suja Uddin, yang artinya Bapa Sang Pemberani. Makam simbolik Abu Lu'lu'ah sudah lama diprotes oleh umat Islam. Pada tahun 2007, makam ini pernah disegel oleh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, karena dijadikan tempat berkumpulnya kelompok Syiah radikal untuk merayakan hari terbunuhnya Umar bin Khattab. Namun hingga kini, makam simbolik Abu Lu'lu'ah tak pernah sepi dari para penziarah. Idul Ghadir menurut versi Syiah pertama kali diperingati oleh Khalifah bin Abi Thalib bertepatan pada hari Jumat. Namun kisah ini tak satu pun diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Dalam sejarah tradisi perayaan Idul Ghadir justru pertama kali dilakukan pada era Daulah Ghuaini yang menguasai sebagian wilayah Irak pada abad keempat Hijriyah. Artinya perayaan ini tidak pernah ada dan tidak satupun sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'un tabi'in yang mengenal perayaan Idul Ghadir, padahal pada masa mereka adalah sebaik-baiknya zaman, seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Idul Ghadir berkaitan dengan peristiwa di Ghadir Khum yang banyak diriwayatkan dalam berbagai hadis sahih, termasuk dalam hadis Bukhari Muslim. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah." Hadis ini diartikan oleh kalangan Syiah sebagai pelantikan resmi Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah sebagai khalifah. Mereka mengartikan hadis ini, barang siapa yang menjadikanku sebagai pemimpin, maka Ali adalah pemimpinnya. Namun pemahaman Syiah ini banyak kejanggalan. Jika hadis ini benar-benar pelantikan Ali sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah, kenapa Ali ikut bermusyawarah bersama para sahabat untuk menentukan Khalifah Abu Bakar? Tak ada seorang pun sahabat yang memprotes kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Padahal mereka lah yang paling memahami sunnah dan teguh menjalani sunnah Rasul. Setelah menjalankan Haji Wada, Rasulullah kembali ke Madinah menempuh perjalanan berhari-hari. Setiba di Ghadir Khum, sekitar 250 km dari Mekkah, Rasulullah beristirahat. Pada saat itu Rasulullah bersabda yang diklaim oleh kaum Syiah sebagai pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jika sabda Rasulullah di Ghadir Khum berkaitan kepemimpinan sepeninggalnya, kenapa Rasulullah tidak menyampaikannya dalam khutbah Haji Wada di Mekah yang dihadiri banyak umat Islam dari berbagai daerah? Sementara saat di Ghadir Khum,
hanya sebagian kecil umat Islam yang mengikuti rombongan Rasulullah, kebanyakan penduduk Madinah. Inilah logika sederhana yang sulit dibantah oleh kaum Syiah. Apalagi mereka sering menafikan latar belakang sabda Rasulullah saat di Qadirhum. Beberapa bulan sebelum Haji Wada, Rasulullah mengirim pasukan ke Yaman di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah meraih kemenangan dan mendapat banyak harta rampasan, terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara Ali dan sebagian pasukannya soal harta rampasan perang. Kemudian masalah ini dilaporkan kepada Rasulullah pada saat di Qadirhum. Saat itulah Rasulullah bersabda, "Barang siapa menjadikanku kekasihnya, maka Ali pun menjadi kekasihnya." Menurut sebuah riwayat, sabda yang mengadu kepada Rasulullah pun ketidakadilan Ali bin Abi Thalib dalam pembagian harta rampasan perang adalah Buraidah ibnu Husain. Saat Buraidah mengadu, Rasulullah diam hingga ia mengulanginya 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Buraidah, apakah kamu membenci Ali?" Buraidah pun menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Nabi pun menjawab, "Wahai Buraidah, janganlah kamu membencinya karena dia berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang lebih dari itu." Lalu Buraidah berkata, "Saya tidak lagi membencinya setelah mendengar Nabi melarangku membenci Ali." Hadis riwayat Bukhari.